Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Zaroh dengan nomor NIM 2902050006 dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin membahas tugas UTS perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin MPD. Motivasi dalam organisasi. Arti penting motivasi. Motivasi adalah merupakan hal yang sangat penting dan merupakan perspektif dasar dari pendekatan historikal. Motivasi diartikan sebagai suatu kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu agar memperoleh hasil atau tujuan yang diharapkan. Konsep dasar motivasi. Motivasi adalah salah satu elemen dari pengukuran kinerja. Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Yang kedua, motivasi internal. Kebutuhan dan keinginan yang ada dalam diri seseorang akan menimbulkan motivasi internalnya. Kekuatan ini akan mempengaruhi pikirannya yang selanjutnya akan mengarahkan perilaku orang tersebut. Yang ketiga, motivasi eksternal. Motivasi eksternal menjelaskan kekuatan-kekuatan yang ada dalam individu yang dipengaruhi faktor-faktor ekstern yang dikendalikan oleh manajer, yaitu meliputi suasana kerja seperti gaji, kondisi kerja, dan kebijaksanaan perusahaan, dan hubungan kerja, penghargaan, kenaikan pangkat, dan tanggung jawab. W. Clay Hamner memberikan 6 cara modifikasi tingkah laku, yaitu yang pertama, tidak memberi imbalan pada semua individu dengan cara yang sama, tetapi harus didasarkan pada prestasi kerjanya. Yang kedua, selalu waspada bahwa kesalahan memberikan respon dapat mengubah tingkah laku. Yang ketiga, memberitahukan secara pasti pada semua bawahan tentang apa yang dapat dilakukan bawahan agar memperoleh penguatan. Yang keempat, memberitahukan pada bawahan tentang kesalahan yang dilakukan. Yang kelima, tidak menghukum di hadapan orang atau karyawan lain. Yang keenam, senantiasa berlaku adil. Aplikasi manajerial dari teori-teori motivasi. Yang pertama, sistem manajemen Likert tahun 1967 menekankan perlunya untuk mempertimbangkan sumber daya manusia dan sumber dana secara seimbang sebagai harta yang memerlukan adanya manajemen yang baik. Yang kedua, penerapan teori dalam praktik Marrow et al. Tahun 1976 menyatakan bahwa salah satu contoh perubahan sistem manajemen organisasi yang berhasil terjadi dalam perusahaan terkemuka dalam industri piyama. Setelah mengalami kerugian selama beberapa tahun, perusahaan ini akhirnya dibeli oleh perusahaan lain. Rangkuman. Motivasi sangat diperlukan dalam organisasi karena berhubungan dengan usaha memberikan dorongan pada para karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi tidaklah mungkin dicapai tanpa adanya komitmen yang bertahan lama dan para anggotanya. Pemahaman tentang motivasi perlu didasarkan pada asumsi bahwa motivasi adalah sebagai hal yang baik, sebagai penentu prestasi kerja, sebagai hal yang tidak pernah berhenti, dan sebagai alat pengukur hubungan pekerjaan dalam organisasi. Motivasi seringkali dipahami sama dengan kinerja atau performance, padahal motivasi dan kinerja atau performance adalah hal yang berbeda. Kinerja adalah evaluasi atas perilaku seseorang. Hasilnya antara lain untuk mengetahui seberapa baik seseorang melakukan pekerjaannya, sedangkan motivasi adalah salah satu elemen dari pengukuran kinerja. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.